Selamat sore, Holigen, Bapak Ibu yang memiliki anak di usia remaja dan pemuda, dan juga kakak-kakak pembina remaja pemuda dimanapun berada di komunitasnya masing-masing. Senang sekali sore hari ini kita bisa memulai kembali kelas kita di program The Holy Generation. Dan pada sore hari ini kita akan membahas kembali masih di batch 4, yaitu I Am Excellent on My Age. Hari ini akan dibawakan oleh Ibu Grace Sumilat dengan judul Ada Apa di Usia 20. Kita ke poin bersama yuk, ada apa sih di usia ini? Dan kita akan kupas habis apa kata Alkitab tentang usia 20 tahun ini. Dan juga akan mengulik tokoh-tokoh Alkitab yang akan di batch 4 ini kita mengulik tokoh-tokoh Alkitab di usia mereka masing-masing. Tetapi untuk khususnya untuk 20 tahun ini kita akan banyak mengulik tentang tokoh Alkitab Yosua. Sudah penasaran ya, Holigen? Tetapi sebelumnya, mari kita berkenalan dengan pembicara kita pada sore hari ini, dan kita akan lebih mengenal beliau dari video profilnya. Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Jenius Cara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan dibesarkan di Kota Malang. Sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Teja Kusuma. Ayahnya adalah seorang pekabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat, demikian beliau kerap disapa, adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Boas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi. Dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu Ardito Kenanya Hudson Widiono yang saat ini dalam usia pemuda, serta Melody Harvest Elner Widiono yang saat ini dalam usia remaja, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marcia Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Cara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdananya bersama The Holy Generation Team untuk menulis materi-materi terkait generasi remaja dan pemuda serta mengajarkannya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah From Blessed to Blessed, yang kedua ada Stop Sexual Harassment, selanjutnya ada I Say Yes to Holiness, dan yang berikutnya adalah Standar Hidup Ayub, selanjutnya adalah Mendaki ke Langit, dan yang terakhir adalah Urutan Ilahi. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Demikian kita sudah mengenal lebih dalam mengenai Ibu Grace Sumilat. Mari kita sapa dulu ya Holigenia. Shalom Bu Grace. Shalom Kak Mona, shalom Indonesia, shalom Holigen dimanapun Holigen berada ya. Terima kasih Bu Grace untuk semua persiapan untuk hari ini, materi hari ini, dan pasti kita berdoa ya Holigenia, Tuhan yang akan mengurapi Bu Grace yang akan mengajar untuk kelas kita pada sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelas kami Tuhan pada batch 4 ini. Di usia 20 kami akan membahas banyak hal Tuhan mengenai usia ini dan perspektif Alkitab mengenai usia ini, dan kami berdoa Tuhan untuk Holigen yang berusia 20 boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan boleh belajar banyak hal. Demikian juga Holigen yang masih berumur dari 12 Tuhan, tetapi mereka bisa mempelajari juga banyak hal dari materi pada sore hari ini.
Hamba berdoa untuk Bu Grace, Engkau yang mengurapi, Engkau yang membawa Bu Grace boleh menjadi alat Tuhan untuk memberkati kami Tuhan pada kelas sore hari ini. Dan biarlah banyak kolegian yang boleh mendengarkan pengajaran ini Tuhan, dan mereka boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk generasi yang menjadi excellent Tuhan di usia mereka. Dari usia 12 sampai 20 bahkan lebih dari itu Tuhan, kami berdoa bahwa Tuhanlah yang melawat generasi ini dan Tuhan memakai program kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kelas pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Grace. Baik, kita akan mulai dengan game ya. Seperti biasanya, pada luar biasanya, walaupun hanya Kak Ramona di sini, game tetap kita jalankan untuk memberi gambaran kepada hooligan dan juga kepada pembina-pembina remaja pemuda, bagaimana sepertinya nanti pelaksanaan game ini di Komsel ya. Baik, gamenya seperti ini Kak Mona. Judulnya adalah detik, menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Nanti saya akan membacakan suatu cerita atau ya semacam kayak paragraf gitu. Kak Ramona harus menebak itu kira-kira peristiwa itu terjadinya di durasi 20 detik, 20 jam, 20 hari, 20 detik, 20 menit, 20 jam, 20 hari, 20 bulan, atau 20 tahun ya. Oke, game kita hari ini didasari dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, jadi ternyata dalam banyak peristiwa itu akan mempengaruhi detik, menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Baik, soal pertama, Kak Mona siap ya? Siap, Bu. Oke. Perubahan hidup. Di dalam 20 titik-titik, seseorang bisa mengalami perubahan hidup yang drastis seperti kehilangan pekerjaan, mendapatkan kabar duka, atau memenangkan hadiah besar. Ada 20 hari ya, Bu ya? Salah, yang betul adalah jam. Yeay. Baik, soal berikutnya. Perkembangan seni dan budaya. Tren fashion, musik, dan film bisa berubah drastis dalam 20 titik-titik. Generasi muda akan menciptakan budaya baru yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jawabannya benar adalah 20 bulan? salah, yang betul adalah 20 tahun. Soal berikutnya, ini Kak Wina katanya mau pasif aja karena sambil kerja ya, tapi nggak apa-apa Kak Wina, dengerin aja ya, kita lagi game-game seru ini. Soal berikutnya, seorang penumpang pesawat bisa mengalami berbagai macam peristiwa unik selama penerbangan 20 titik-titik, seperti misalnya bertemu dengan orang yang menarik atau mengalami turbulensi yang hebat. 20 jam? Ya betul, 20 jam, betul. Soal berikutnya ya, soal ketiga. Soal keempat ini ya, soal keempat, oke. Peristiwa sejarah. Dalam 20 titik-titik bisa terjadi banyak peristiwa sejarah yang mengubah dunia, seperti misalnya perang, revolusi, atau penemuan ilmiah yang besar. Dalam 20? Ya betul, 20 tahun. Satu lagi soal terakhir. Oke. Seseorang bisa tersesat di hutan selama 20 titik-titik dan harus bertahan hidup dengan apa yang ada di sekitarnya. 20 jam? Ya betul, 20 jam. Kalau Kak Ramona ini petualang loh, hooligan. Dia ini adventure ya. Jadi bisa paham lah kalau soal perjalanan gitu. Oke, baik. Saya akan share screen di sini. Izinkan saya share screen. Bentar. PowerPoint saya sebenarnya tadi udah siap. Aduh, ternyata belum siap. Maaf ya, hooligan. Tadi saya udah siapkan, tapi kadang-kadang karena ketimpa PowerPoint pengumuman, jadi dia
Sebentar ya, Hooligan. Oke. Saya akan share screen di sini. Ya. Apakah layar saya terlihat dengan baik, Kak Ramona? Belum, Bu. Masih. Ya, sudah. Sudah ya. Oke, sebentar. Saya akan pin diri saya sendiri atau spotlight ya, pin aja ya. Oke. Layarnya kok kurang besar ya, Bu ya? Kayak nggak full. Oh, layarnya kurang besar. Tidak full ya? screen ya. Oh, sebentar. Oh, cara membesarkannya apakah seperti ini ya? Oh, malah tambah kecil. Udah maksimal Kak ini, Kak. Ya udah, sudah, Bu, apa-apa. Oke. Ada apa di usia 20 ya? Materi ini dengan anugerah Tuhan saya yang menulisnya. Dan materi ini diedit oleh sahabat-sahabat saya. Ada Kak Marta, ada Kak Ramona, ada Kak Wina, dan juga ada Kak Sikinah. Ya, ikut mengedit materi ini. Sepertinya Kak Sikinah baru pertama ini ya ikut mengedit materi ya. Dan Hooligan ingat ya, Kak Marta yang tadinya editor sekarang juga udah menjadi salah satu pembicara kita. Baik, agenda kita adalah icebreaker, tadi sudah lewat ya. Kita bergema pendahuluan Facts You Should Know budaya Seijin no Hi di Jepang. Lalu Facts You Should Know yang kedua adalah tinjauan psikologis untuk perkembangan usia 20 tahun. Lalu ada Mutiara Firman yang akan mendasari pengajaran kita, karakter building, Bible Facts. Lalu kita akan mengulik tokoh Yosua yang diperkirakan menjadi pemimpin di usia 20 tahun. Dari hati ke hati, what to do, merenung sejenak, quote dari hati ke hati. Dari hati ke hatinya cuma sekali di sini ya, di nomor 10 ya. Ini saya ada salah ketik, mohon maaf ya, Hooligan. Karakter card, referensi. Baik, sekarang kita icebreaker tadi sudah kita lewati. Baik, sekarang kita masuk ke lagu yang kami sarankan untuk dinyanyikan bersama. Ada satu lagu, kebetulan ini ciptaan anak saya ya, Dito Kenanya ini. Dia menciptakan lagu ini, judulnya Kemenangan. Dan lagu ini diciptakan dia ketika dia sempat pernah salah jurusan, gitu ya. Saya berani menyaksikan ini karena dia juga pernah membuat story behind the song-nya. Jadi ini sudah bukan rahasia lagi ya. Nggak apa-apa ya, ada pembelajaran di balik itu semua. Dia sempat pernah salah jurusan, terus dia menciptakan lagu ini. Dan judul videonya Army of God Worship, Kemenangan, Song of Our Youth Album. Nama channel YouTube-nya GMS Live ya, Hooligan. Nah, ini saya cantumkan di sini salah satu screenshot atau tangkap layar dari rekaman mereka. Kata-katanya kira-kira seperti ini, Hooligan. Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya kau besertaku. Segenap firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan dalam jiwaku. Lalu ada pre-chorusnya kayak gini. Yesus, kaulah jawaban, bersamamu ku kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku, ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Lalu bridge-nya, ku sorakkan kemenangan ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Ku sorakkan kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Ya, saya nggak berani nyanyikan ya, Hooligan. Nanti khawatir kena ranah YouTube. Tapi saya percaya lagu ini nggak asing ya, Hooligan. Pasti pernah menyanyikannya ya. Baik, semoga lagu pilihan saya ini boleh jadi berkat untuk materi ini ya. Lebih memperkuat lagi pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan lewat materi ini. Nah, ada pendahuluan ya, karena kita memasuki tahun 2025 ini, khawatir Hooligan lupa nih materi-materi yang lalu. Saya akan segarkan kembali. Kita sudah belajar banyak tokoh-tokoh Alkitab di usia mereka masing-masing. Ada tokoh Yesus di usia remaja, ada tokoh Raja Manasya di usia 12, ada Ismail di usia 13, ada Raja Yosia dan Raja Usia di usia 16, ada Raja Yoyakin di usia 18. Itu yang minggu lalu dengan pembicara baru kita, Kak Marta ya. Dan kali ini kita akan mengulik ada apa sih di usia 20 tahun. Baik. Nah, ini ada seru nih, ada budaya Seijin no Hi di Jepang ya. Ini atas usulan Kak Ramona untuk membahas ini. Ternyata ada satu budaya di seluruh dunia ini, satu-satunya negara ya yang sepanjang yang kita bisa tahu ya,
kalau googling itu satu-satunya negara yang mempunyai budaya untuk merayakan generasi mudanya di usia 20 tahun. Karena setiap negara atau suku itu beda-beda ya. Ada yang di umur 18, ada yang di umur 17, ada yang di umur 21 gitu ya. Kalau Jepang tuh tepat di umur 20 ya. Budaya Seiji no Hi ya. Tahu nggak kamu tentang budaya Seiji no Hi, Holigen? Itu diselenggarakan setiap hari Senin kedua setiap bulan Januari di awal tahun ya. Budaya Seiji no Hi di Jepang ini punya artinya adalah hari kedewasaan. Wah, gitu ya. Dan acara ini khusus untuk kaum muda yang sudah menginjak umur 20. Jadi acaranya itu akan diumumkan, lalu orang-orang yang mau ikut acara ini harus mendaftar kayak gitu ya. Dan itu ada syaratnya, pada hari ketika acara ini dilangsungkan Januari minggu kedua, itu mereka harus sudah berumur 20. Kalau mereka belum berumur 20 itu nggak boleh ikut gitu ya. Ada pendaftarannya, ada nama-nama yang akan mengikuti acara itu diumumkan gitu ya. Dan ini adalah acara untuk menandai seseorang itu telah resmi menjadi dewasa. Nah, sejarah dari budaya Seiji no Hi ini diawali dari setelah Perang Dunia Kedua, itu Jepang mengalami rekonstruksi dan pemulihan. Nah, pemerintah Jepang tuh pengen menciptakan suatu hari nasional yang dapat menyatukan kembali masyarakat dan memberikan semangat baru kepada generasi muda. Jadi dipilihlah Senin kedua karena kebetulan tuh awal tahun. Biasanya kalau awal tahun tuh kita penuh harapan, penuh semangat baru kayak gitu ya. Dan juga itu pada saat Januari minggu kedua itu selalu disertai dengan musim dingin. Itu simbol dari anak muda harus punya semangat yang kuat untuk menghadapi tantangan ya. Kalau musim dingin itu kan tantangannya lebih berat ya kan. Dan tentunya salju itu melambangkan kemurnian dan kesucian. Diharapkan dapat memberikan semangat baru kepada kaum muda untuk memulai kehidupan barunya di masa dewasa. Wow. Dan ini ada acara-acaranya, yaitu salah satunya parade meriah. Parade meriah ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh para penonton ya. Di parade ini peserta berjalan kaki memakai kendaraan yang udah dihias-hias. Lalu mereka akan melambaikan tangan ke para penonton di jalanan ya. Dan setelah parade ini selesai, mereka akan berkumpul bersama dengan teman-teman mereka atau keluarga mereka untuk makan bersama, foto-foto bercengkrama kayak gitu ya. Dan inilah beberapa fakta menarik tentang perayaan Seiji no Hi di Jepang. Yang kental dengan warisan budaya yang sejak dulu di Jepang usia 20 itu dianggap sebagai usia menapaki kedewasaan. Dan dengan demikian seorang pemuda itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat. Karena udah diumumkan, nih loh si A, si B, si C ini udah umur 20 loh. Gitu. Jadi masyarakat itu menantikan kiprah mereka sebagai orang yang dewasa. Kayak gitu ya. Perayaan dilaksanakan juga selain tadi dalam parade seru, juga ada upacara formal. Di upacara formal ini mereka akan mengenakan kimono, lalu mereka akan menyambut masuknya mereka ke dunia dewasa dengan memikul tanggung jawab yang baru, serta adanya penghargaan dari masyarakat atas pencapaian mereka selama ini. Jadi masyarakat memberikan penghargaan, kamu sekarang udah umur 20 loh gitu ya. Upacara formal biasanya diadakan di gedung serbaguna ataupun di kuil. Para peserta mengenakan kimono berwarna cerah dan upacara ini biasanya dihadiri oleh pejabat setempat dan dilengkapi dengan pembacaan sumpah dewasa. Ya mungkin kalau di Indonesia kayak sumpah pemuda kayak gitu loh ya. Baik, seru juga ya. Nah, saya lihat foto-fotonya di internet ini seru juga dan ini menjadi daya tarik wisatawan di Jepang. Jadi ternyata negara Jepang itu dari budaya kuno mereka itu menganggap umur 20 itu adalah umur yang menginjak usia dewasa. Dan ternyata itu klop dengan Alkitab ya. Alkitab juga menggarisbawahi hal itu, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi facts you should know dalam tinjauan budaya, sekarang kita akan masuk facts you should know dalam tinjauan psikologi. Ya. Jadi menurut pakar-pakar psikologi, kedewasaan itu dibagi dalam 3 jenjang gitu ya, 3 masa kayak gitu ya. Yaitu yang pertama disebut young adult atau dewasa muda. Dewasa muda itu umur berapa sih? Umur 18 sampai 40 tahun young adult ya.
atau young adulthood gitu ya. Umumnya menurut ahli bernama Sentrock tahun 2002 itu disampaikan teori dia bahwa young adult itu umur 18 sampai 40 atau dari umur 20 hingga 40. Ya. Dan ciri khasnya disebut masa bekerja dan bercinta serta periode can do. Kalau menurut Sentrock itu masa dewasa muda ini adalah masa bekerja dan bercinta. Tapi kalau menurut Papalia itu disebut periode can do. Menurut Papalia, Old dan Feldman tahun 2009 itu disebut periode can do. Nah, banyak orang pada masa ini menjadi dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Karena kalau masa remaja itu kan masa pemberontakan, mencari jati diri dan sebagainya ya. Tapi kalau di young adult itu mereka sudah menemukan dirinya, kayak gitu ya. Nah, mereka di usia ini mulai membangun keluarganya, mempersiapkan segalanya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Ini adalah saat di mana mereka meraih cita-cita mereka. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah usia dewasa madya, yaitu menginjak umur 41 sampai umur 60. Berarti saya ini dewasa madya ya. Oke, Kak Ramona juga dewasa madya kayaknya nih. Nah, Kak Wina, kami semua ini dewasa madya ya. Kecuali Kak Sikina itu masih young adult ya. Oke, di atas 60 itu disebut dewasa akhir. Ya, di atas 60 itu disebut dewasa akhir. Nah, sekarang kita mau melihat menurut tinjauan psikologi gimana sih ciri khas perkembangan dewasa awal ya, Holigen. Ciri khas perkembangan dewasa awal itu seperti apa? Ya. Yang pertama adalah usia reproduktif. Usia reproduktif itu artinya mereka ini ada di masa subur sehingga mereka ini kalau menikah, mereka ini siap menjadi ayah, siap menjadi ibu, dan siap untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Jadi mereka ini sudah dewasa dan sudah siap dipanggil papa, sudah siap dipanggil mama, sudah siap untuk menjadi seorang ayah, seorang ibu bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Berikutnya adalah usia memantapkan letak kedudukan atau disebut setting down age. Usia memantapkan letak kedudukan. Maksudnya mereka memulai dunia kerja, lalu mereka masuk ke perkawinan, mulai menjalankan peran mereka sebagai orang tua, kayak gitu ya. Atau bisa disebut mapan gitu, mulai memapankan diri gitu ya. Lalu yang ketiga disebut juga usia problem age atau usia di mana mereka ini akan mengalami banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan gitu ya. Mungkin ada masalah-masalah yang di masa lalu itu belum selesai, atau ada masalah ketika mereka harus memulai rumah tangga baru, lalu mereka harus memulai hubungan sosial yang baru dalam pekerjaannya, dalam keluarga, juga dalam kaum keluarga daripada pasangannya gitu ya, beradaptasi. Lalu ada adaptasi dalam dunia pekerjaan, lalu ada faktor kesempatan dan juga ada faktor-faktor intern. Jadi di usia yang adult ini benar-benar generasi di usia 20-an ini mereka seperti kayak semua tantangan itu diperhadapkan kepada mereka. Kayak gitu ya. Berikutnya Holigen, yang keempat adalah disebut emotional tension age atau usia di mana mereka itu akan mengalami ketegangan di dalam emosi. Jadi makanya nggak heran ya kalau seringkali terjadi tawuran, seringkali terjadi kayak perundungan, seringkali terjadi kayak perang suku dan lain sebagainya. Itu pelakunya itu orang-orang usia sekian ya. Karena di usia ini mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya masalah di dalam jabatan, karir, perkawinan, keuangan, hubungan keluarga, teman, kenalan, dan lain sebagainya. Jadi karena mereka ini ada di dalam istilahnya awal menapaki kedewasaan, di situ tuh seolah-olah semua masalah tuh ngumpul jadi satu gitu, menyerang mereka gitu. Makanya disebut problem age gitu ya, dan emotional tension age. Jadi seperti itu ciri khas perkembangan daripada dewasa awal atau young adult. Oke, sekarang kita lihat hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika Holigen masuk di usia 20 tahun ini Holigen. Hal-hal apa yang Holigen perlu perhatikan adalah pertama, memilih pasangan hidup.
Nah, ini kalau salah pilih bisa amburadul. Dari umur 20 nikah, dikasih Tuhan kesempatan umur panjang sampai umur 80 misalnya. Berarti masih ada 60 tahun hidup bersama pasangan. Karena Tuhan itu membenci perceraian. Jadi, kalau salah memilih pasangan hidup, wah, buntut-buntutnya akan berlangsung selama 60 tahun. Kalau memang itu top skornya meninggal di usia 80 ya. Anggap aja seperti itu ya. Wow. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah adaptasi bagaimana hidup bersama sebagai suami istri. Dulu saya menikah umur 24,5 tahun. Dan itu saya terkaget-kaget karena hooligan saya nggak mengalami, Kak Grace ini nggak mengalami namanya konseling pranikah. Jadi karena pendetanya bilang gini, Grace anak pendeta toh, Ari anak pendeta toh, dua-dua anak pendeta sering baca buku pernikahan toh, jadi nggak usah konseling ya, langsung aja nikah tanggal berapa, Om siapkan waktunya. Aduh ya, saya merasa menyesal sekali nggak konseling pranikah walaupun sering membaca buku-buku tentang pernikahan ketika masih gadis ya. Untuk mempersiapkan diri menjelang menikah itu saya banyak baca buku. Tapi ternyata itu nggak cukup. Karena pada saat adaptasi masuk ke dunia pernikahan itu saya nggak siap. Gitu ya. Berikutnya adalah belajar mengasuh anak. Wah, di umur 20 kalau menikah, punya anak itu udah mulai belajar mandiin bayi, belajar menimang bayi, belajar mendidik anak itu seperti apa, belajar sabar, belajar lembur kalau malam nggak tidur karena gendong bayi. Biasanya bayi itu pola hidupnya terbalik ya. Di malam itu dia bangun, di pagi itu dia tidur. Seperti itu. Dan belajar dan lain sebagainya ya. Mengasuh bayi itu nggak gampang ya. Apalagi kalau anak kembar, waduh ya kan. Memulai hidup sebagai keluarga, pasangan dan anak. Ini lebih kompleks lagi, nggak cuma pasangan tapi mulai punya family, keluarga. Ya, mulai belajar mengatur rumah tangga, belajar mengatur waktu, sudah waktunya untuk diri sendiri, me time lebih terbatas dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengelola rumah tangga dari orang yang masih jomblo, tiba-tiba nikah, terus harus mengurusi istri, mengurusi anak, mengurusi suami, mengurusi anak, mengurusi ipar, mengurusi mertua gitu ya. Itu nggak gampang ya. Saya juga dulu, wah, pontang-panting ya, awal-awal nikah tuh terkaget-kaget. Bahkan sampai sekarang saya masih adaptasi terus. Baik, lalu mulai bekerja atau membangun karir ya. Bagi hooligan yang mungkin melakukan yang namanya entrepreneurship ya, membangun karir, membangun bisnis, mulai bekerja itu ya. Disitulah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk hooligan yang usia 20 tahun ke atas. Berikutnya adalah mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Sudah mulai punya KTP ya dari umur 17, sudah mulai bayar pajak, udah punya gaji kayak gitu-gitu ya. Lalu bergabung dalam aktivitas atau perkumpulan sosial. Di usia ini mungkin hooligan ada yang mulai gabung di partai, udah mulai terjun di politik kayak gitu ya. Terus ikut organisasi-organisasi yang hebat, yang keren-keren gitu ya. Mulai menyemplungkan diri ke masyarakat yang lebih luas. Kalau di bawah umur 20 itu kita masih berkutatnya di kampus, di sekolah, di rumah, di gereja, di komunitas kecil gitu ya. Tapi mulai 20 tahun ke atas ini perkembangannya adalah sudah mulai menggabungkan diri ke masyarakat yang lebih luas. Berikutnya adalah puncak kemampuan fisik. Oh, kalau tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, sekarang kita udah masuk ke karakteristik perkembangan dari young adult atau dewasa awal, umur 20 ke atas. Yang pertama adalah puncak kemampuan fisik. Ternyata di usia 20 ini, seseorang atau individu itu memiliki puncak kesehatan. Ya, kesehatannya itu lagi prima-primanya. Gitu ya. Nanti kalau udah 40 ke atas, saya udah ngalami ya, udah 40 ke atas itu sudah mulai menurun kesehatannya. Terus kalau sudah gocap kayak saya udah 50 ke atas, itu sudah semakin menurun lagi. Ya. Itu sudah di Alkitab juga sudah ditulis ya, sekalipun fisik kita semakin merosot, tapi roh kita harus semakin kuat. Jadi
Alkitab aja menulis seperti itu ya, apalagi dunia kedokteran ya, menemukan seperti itu tulang kita, otot-otot kita, daya berpikir kita, dan seterusnya itu semuanya akan menurun. Nah, puncak-puncaknya itu justru di umur 20 ini. Oleh karena itu kalau Holigen umur 20 itu perlu memperhatikan nutrisi, pola makan, olahraga, dan jangan sampai ketergantungan pada obat terlarang. Atau ketergantungan dengan misalnya obat tidur atau apa kayak gitu ya Holigen. Karena sayang sekali kita ini sedang ada di puncak-puncak kebugaran fisik kayak gitu. Yang berikutnya, karakteristik perkembangan yang adult adalah yang kedua, selama masa dewasa awal ini kemampuan kognitif sangat baik dengan karakteristik berpikir dengan cara operasional formal. Ya. Jadi pemuda ini sudah bisa merencanakan, membuat hipotesis, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Pemikirannya mulai matang, mulai menyadari perbedaan pendapat dan berbagai perspektif yang dipegang orang lain. Jadi kalau di bawah umur ini sering ngotot ya. Aku tuh yang paling benar tuh aku, yang lain tuh salah. Kayak gitu. Tapi di usia 20 ini udah mulai, ya dia ada benarnya. Ya dari sudut pandang dia sih oke. Nggak selalu kita nih yang paling benar. Kayak gitu ya. Cara berpikirnya udah mulai matang ya. Lalu mulai memahami bahwa tidak selalu orang dewasa tuh punya semua jawaban. Jadi kalau di bawah usia 20 tahun tuh selalu menuntut orang dewasa harus tahu segalanya. Orang dewasa harus selalu memberi teladan. Orang dewasa harus selalu yang benar, gitu ya. Kalau mereka nggak punya jawaban yang benar, berarti mereka tuh parah, kayak gitu. Tapi di umur 20 ini mulai memahami bahwa nggak semua loh orang dewasa itu bisa kita tuntut untuk sempurna, kayak gitu ya. Setiap pribadi memiliki pandangan pribadi masing-masing dan setiap pendapat ada sama baiknya dengan pendapat yang lain. Mulai bisa menghargai pendapat orang lain, mulai bisa ngedengerin orang lain kayak gitu ya Holigen. Dan terjadi pergeseran arah relativisme total yang menjadikan orang dewasa memahami bahwa kebenaran adalah relatif. Jadi dia ini mulai, kalau dulu itu sebelum umur 20 dia taunya cuma putih hitam. Dia nggak tahu mengenal wilayah abu-abu. Tapi di umur 20 ini dia mulai berpikir bahwa kebenaran tuh relatif kok. Yang bilang nasi goreng enak itu kan kebenaran menurut kamu. Kalau menurut aku nasi goreng tuh ya nggak enak, aku nggak suka gitu ya. Jadi dia mulai punya pandangan yang lebih luas, lebih komprehensif kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, itu pada masa dewasa awal ini perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan perubahan minat yang dipengaruhi. Jadi kayak gini. Jadi emosinya, kehidupan sosialnya itu banyak dipengaruhi oleh perubahan minat. Contoh, misalnya di bawah umur 20 dia lebih fokus hidupnya ini disuka olahraga. Entah basket, entah bola, entah apa. Tapi di umur 20 ini dia mulai beralih, misalnya lebih menyukai IT. Otomatis sosialnya dia, emosinya dia itu banyak berubah terkait dengan perubahan minat ini gitu. Ya. Jadi perubahan minat dipengaruhi oleh perkembangan emosi dan sosial dipengaruhi oleh perubahan minat. Nah, perubahan minat ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, oleh perubahan status sosial ekonomi, oleh perubahan dalam pola kehidupan, perubahan dalam nilai, peran seksual, tekanan budaya, serta lingkungan. Nah, terjadi krisis isolasi dalam perkembangan sosial karena kegiatan sosial pada masa ini sering dibatasi karena adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Maksudnya gini, coba kita klik ya, Holigen browsing ya, di Google ya. Googling gitu ya. Ketik umur 17 gitu. 17 years old gitu ya. Nanti munculnya tuh foto-foto anak-anak muda itu dengan teman-temannya. Rame-rame gitu. Kebanyakannya. Tapi nanti kalau kita ketik 20 years old gitu, umur 20. Yang muncul tuh foto orang sendirian, entah laki-laki, entah perempuan, udah nggak ada teman-temannya. Dan itu menunjukkan memang di usia ini, itu sudah mulai pertemanan tuh sudah mulai berkurang. Dia udah mulai tenggelam sibuk dalam dunianya. Contoh, misalnya orang umur 20, dia mulai udah kerja, udah kuliah, dia akan nggak punya waktu lagi hangout sama teman-teman, nggak punya waktu lagi untuk
ngebakso bareng-bareng kayak gitu. Waktunya udah disibukkan dengan bekerja, dengan kuliah, dengan membangun karir, gini gitu ya. Maka terjadi yang namanya isolasi sosial ya. Krisis isolasi dalam perkembangan sosial. Baik. Berikutnya adalah pada masa yang adult ini, individu sudah mencapai kestabilan emosi dibandingkan ketika masih remaja. Ya, emosinya lebih stabil, ya. Dia lebih bisa memecahkan masalah dengan stabil, tenang secara emosional. Apabila seseorang tidak mampu mengatasi masalah, terutama dalam kehidupan mereka sering terganggu secara emosional. Dan kalau ada gejala depresi di usia ini bahaya, nggak jarang dari usia ini, usia 20 tahunan ini, memikirkan atau melakukan percobaan bunuh diri. Ya, pada masa ini peran serta sosial sering terbatas. Jadi mereka sudah mulai jauh dari orang tua, persahabatan pertemanan sudah berkurang gitu ya. Sehingga pada masa ini peran serta sosial sering terbatas dan mengalami perubahan dalam persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai yang diberikan pada popularitas dan status pemimpin yang tidak dapat dihindari. Jadi mereka mau nggak mau itu kadang-kadang harus mimpin gitu, memimpin tim kerjanya, memimpin di organisasi di kampusnya, memimpin di komsel dan lain sebagainya. Padahal yang namanya pemimpin itu ada satu titik di mana mereka itu harus rela kesepian. Ketika kesepian ya bukan berarti di ruangan nggak ada orang, bukan kayak gitu. Tapi kesepian itu dalam arti mungkin usulannya nggak ada yang setuju, mungkin kegerakannya nggak ada yang ngikutin, mungkin pendapatnya nggak ada yang mau ngedengerin, kayak gitu ya. Nah itu juga menimbulkan satu masalah ya. Oke. Jadi perkembangan emosi menekankan pada aspek ketertarikan, cinta, dan hubungan dekat yang relatif permanen. Ya, di sini sudah nggak cinta-cinta monyet lagi. Jadi kalau di umur 20 ini udah serius mengarah ke pernikahan untuk membangun sebuah keluarga. Baik, sekarang kita akan lihat berikutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral hooligan di usia 20 tahun ini akan menyadari bahayanya kalau melanggar hukum itu seperti apa. Tetapi ada satu pemikiran bahwa hukum itu dapat diubah. Oleh karena itu, pemikiran semacam ini membawa hooligan di usia 20 itu akan memikirkan bahwa kebebasan itu lebih penting daripada hukum. Misalnya, hukumnya gini, ada celah untuk bisa menghindari hukum. Hukumnya seperti ini. Oh, hukum ini nggak sempurna. Ada sesuatu yang masih bisa dicuri di dalamnya. Kayak gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan kebebasan. Nah, seperti itu ya. Ada kayak cerdik-cerdiknya kayak gitu, licik-liciknya kayak gitu. Perkembangan moral di usia dewasa awal atau yang adult itu seperti ini. Dan tinjauan psikologi ini saya ambil dari buku Perkembangan Peserta Didik Rita Ella Lizetti dan kawan-kawan halaman 154 sampai 162. Nanti referensi ini akan kita muat di PowerPoint slide paling akhir. Kenapa saya bacakan dulu? Karena khawatir ini akan dua kali saya mengajar, sehingga tetap saya bacakan supaya Anda tahu kalau ini saya mengambil dari buku ya. Baik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan melihat sekarang ini, sekarang ini masih berlangsung setengah jam ya. Baik, masih ada waktu. Sekarang ini kita akan masuk ke Mutiara Firman. Mutiara Firman adalah ayat kunci yang akan mendasari seluruh materi ini, terutama pengupasan Alkitabnya. Ya, ayat kuncinya ada di 2 Timotius 2 ayat 22. Apakah Kak Ramona bisa bantu bacakan, Kak? 2 Timotius 2 ayat 22. Ada di layar, Kak, ayatnya? Oh, mungkin Sudah, Bu, sudah. Oh ya, silakan. Saya bacain ya, Bu ya. Iya. 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Baik, seperti itu. Terima kasih Kak Mona. Nah, hooligan,
ayat ini ditulis dalam sebuah surat pribadi yang kemudian menjadi bagian dari Alkitab kita, masuk dalam kanonisasi, oleh seorang rasul namanya Rasul Paulus. Kita membayangkan Rasul Paulus tuh orangnya udah tua. Bayangkan kita kalau lihat lukisan-lukisan ya di Google tuh ya, bayangannya orangnya udah tua, botak gitu ya, keriput gitu. Terus penampilan fisiknya bungkuk gitu. Kayak nggak trendy banget gitu ya, Holigen. Kayak nggak gaul banget gitu ya. Padahal kalau kita pelajari Rasul Paulus itu, wow, dia tuh punya banyak anak rohani. Pertama ini Timotius, kedua dia punya anak rohani namanya Titus. Dia juga punya anak rohani namanya Onesimus. Kemungkinan besar, dan saya kurang tahu kalau Onesimus itu umurnya berapa ya, tapi perkiraan saya tiga-tiganya baik Timotius, Titus, Onesimus nih anak muda semua. Tidak cuma itu, dia berkata kepada beberapa jemaat bahwa mereka itu anaknya, yaitu jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, dan jemaat Galatia. Saya kan lagi mempelajari Paul Asuh, jadi saya lagi meneliti tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan pembapaan atau fatherhood dan pengibuan atau motherhood kepada orang-orang yang mereka layani. Dan itu yang paling keren dan banyak dicatat di Alkitab tuh Rasul Paulus. Nah, saya membayangkan Rasul Paulus tuh walaupun di lukisan-lukisannya kelihatannya tua, botak, bungkuk, jelek gitu ya, tapi dia ini sangat intens kepada pelayanan anak muda gitu ya. Bahkan anak-anak muda ini, beberapa anak muda dicatat dalam Alkitab tuh dianggap sebagai anaknya. Wow, luar biasa ya. Dan ini yang dia nasihatkan kepada Timotius. Siapakah Timotius? Timotius itu adalah anak rohani Rasul Paulus yang dicetak oleh Rasul Paulus menjadi seorang pemimpin, seorang gembala, seorang penginjil, seorang misionaris. Ya gitu. Nah, apa salah satu nasihat Rasul Paulus kepada pemuda bernama Timotius ini? Jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebenarnya kalau titik sampai damai aja gampang ya kita mengerti ya. Tapi kok ada embel-embelnya nih. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini artinya kayak gini loh. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sehari-hari ya. Hei anak muda, kita ini jangan menggunakan kemudaan kita sebagai alasan. Loh, aku kan masih muda, gak apa-apa. Aku gak hidup murni, gak apa-apa. Anak muda itu kesempatan menikmati hidup. Kesempatan hidup itu loh cuma sekali. Jadi sebagai anak muda ya kesempatan kita melanggar hukum lah. Kesempatan mau melakukan yang bahaya-bahaya. Kesempatan melakukan dosa-dosa lah. Nah, mumpung hidupnya kita nikmati dong. Nah, gak seperti itu. Jadi bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan, Rasul Paulus tuh mau bilang dengan umat Tuhan yang lain di segala usia, hei anak muda, kamu jangan mengikuti nafsu anak muda. Nafsu anak muda itu yang berlawanan dengan ini semua. Artinya nggak adil, nggak setia, nggak punya kasih, nggak punya damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya anak muda, yuk jaga kemurnian hidupmu. Luar biasa ya. Baik, sekarang kita akan melihat di semua materi batch 4 ini yang judulnya I am excellent on my age. Kita membahas karakter-karakter dari singkatan The Holy Generation. The-nya ini trustworthy, artinya T-nya trustworthy, dapat dipercaya. H-nya hallowed, yang artinya suci atau dihormati. I-nya entrenching, yang artinya memukau. Ya, ini dirumuskan oleh salah satu anggota tim kita ya, Holigen, Kak Wina ya. The-nya ini trustworthy, hallowed, entrenching. Nah, karakter-karakter ini nanti akan muncul loh, Holigen, di dalam pembahasan kita selanjutnya tentang tokoh Yosua. Makanya saya omongin di depan dulu ya, supaya nanti kalau saya nyebut karakter-karakter ini saya nggak perlu lagi sebutkan definisinya ya, Holigen. Sekarang berikutnya the holy. Holy-nya apa? H-nya adalah suci, holy, history maker adalah pencetak sejarah, pembuat sejarah. Honored itu artinya dihormati, dimuliakan. Kalau kepengen dihormati ya harus jadi orang yang terhormat. Kalau kepengen dimuliakan lah jadilah orang yang mulia, kayak gitu ya. Honest ini bicara tentang kejujuran. Lalu berikutnya adalah O-nya ini adalah obedient, taat.
L-nya itu adalah loving heart, hati yang penuh kasih, loyal, itu setia, dan Y-nya adalah yielded to God, artinya mendedikasikan bagi Tuhan atau taat kepada Tuhan, ya, mendedikasikan, mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, yielded, memakai anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Nah, itu yielded to God, ya. Baik. Berikutnya, untuk kata generation, ini mewakili setiap usia, ya, Holy Gen. Ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di usia 20 ini kita kebagian huruf O, ya, Holy Gen. O-nya ini sudah dipilihkan oleh Kak Ramona, ya, Holy Gen, waktu merumuskan kurikulum CCA ini, kurikulum THG ini, adalah open-handed. Itu artinya suka memberi, suka menolong, ya, bahasa Indonesia kayak ringan tangan. Tapi ringan tangan bahasa Indonesia itu dua, ya. Bisa suka menolong atau suka memukul. Ringan tangan yang mana nih? Oke, berikutnya adalah open-hearted. Open-hearted. Itu adalah punya sikap hati yang terbuka. Open-minded. Punya pikiran yang terbuka. Optimistic atau optimis. Lalu berikutnya outstanding. Oh, ini saya lupa berikan definisinya, ya. Outstanding itu berdiri teguh. Wah. Outstanding itu menonjol. Nah, kayak gitu, ya. Optimal. Optimal itu melakukan sampai batas tetes darah penghabisan, ya. Istilahnya kayak gitu. Optimal gitu, ya. Sudah nggak bisa udah mentok kayak gitu bahasa Jawanya, ya. Baik, sekarang kita masuk Bible Facts. Nah, saya senang sekali meneliti Alkitab, Holy Gen, dan saya kepo gitu. Di Alkitab nih usia 20 nih sebenarnya ada apa sih di usia 20 nih, ya. Saya juga pencinta angka-angka di Alkitab. Jadi saya itu senang sekali meneliti angka-angka di Alkitab. Nah, angka 20 itu angka yang sangat terkenal di Alkitab, sering muncul angka 20, dan ini saya hanya selidiki, Holy Gen, yang terkait dengan usia manusia, ya. Baik, ada 5 hal yang bisa kita pelajari yang diungkapkan oleh Alkitab tentang umur manusia di usia 20 tahun. Yang pertama, itu bisa kita pelajari di Imamat 27 ayat 5. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal perak. Dan bagi perempuan 10 sikal perak. Ini apa sih, ya? Kita kalau nggak baca konteksnya secara keseluruhan nggak paham, ya, Holy Gen. Jadi Imamat 27 ini kalau Holy Gen lihat di Alkitab, itu adalah pasal terakhir dari kitab Imamat, ya. Di pasal ini membahas hukum yang menyangkut nasar. Apa sih nasar itu? Nasar tuh kayak janji seseorang yang diungkapkan kepada Tuhan. Contoh, saya bernasar tahun 2025 ini akan memulai kelas pola asuh. Itu nasar saya. Jadi apapun yang terjadi, saya akan memulai kelas ini. Hambatan seperti apapun saya akan jalani, saya udah janji sama Tuhan. Nah, kayak gitu, ya. Jadi nasar tuh lebih dari janji biasa, karena kalau janji biasa itu hanya kepada manusia. Tapi kalau nasar tuh janji kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang bernasar mau melayani Tuhan di rumah Tuhan, misalnya nyapu-nyapu lantai, bawa keluar abu, mau disuruh ini, disuruh itu, dia mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan, itu nasar semacam itu adalah satu arah dari manusia ke Tuhan. Tetapi tidak selalu semua orang Israel bernasar semuanya diterima, boleh kerja di kemah Tuhan. Nggak semuanya, ya, nanti terlalu banyak pekerja malah ribut, ya kan. Jadi ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, bagi orang yang tidak diterima karena dia bernasar tuh sepihak dari dia ke Tuhan, tetapi ternyata yang bekerja di rumah Tuhan itu sudah cukup orangnya, maka orang-orang seperti ini akan membayar nasarnya. Nah, untuk membayar nasarnya ini ada harga tebusannya. Nah, harga tebusannya itu diatur di dalam kitab Imamat ini. Ini saya pelajari dari tafsiran Matthew Henry, ya, Holy Gen. Nanti akan ada di halaman terakhir slide kita tentang referensi. Nanti saya muat dengan jelas. Ini adalah tafsiran Matthew Henry. Jadi kalau di Alkitab, di kitab Imamat, kalau kita baca konteksnya itu, laki-laki umur 20-60 tahun itu harus membayar tebusan 50 sikal perak.
Kalau perempuan umur 20 sampai 60 tahun itu tebusannya 30 shikal perak. Tapi kalau laki-laki atau kaum muda berumur 5 sampai 20 tahun itu nilainya 20 shikal perak. Kalau perempuan umur 5 sampai 20 tahun nilainya 10 shikal perak. Dan kalau laki-laki umur 60 tahun ke atas itu nilainya 15 shikal perak. Kalau perempuan 60 tahun ke atas itu nilainya 10 shikal perak. Nah, kita bisa perhatikan nih Holigin, pembagian umur di dalam sini ya. Jadi ada umur 1 bulan sampai 5 tahun itu nilainya 3 shikal perak. Lucu ya? Kalau bayi laki-laki 1 bulan sampai 5 tahun 5 shikal perak, kalau bayi perempuan 1 bulan sampai 5 tahun itu 3 shikal perak. Jadi di sini ada usia balita, batita, bayi. Itu adalah umur 1 bulan sampai 5 tahun. Ada hitungannya sendiri. Lalu setelah itu umur 5 sampai 20 itu adalah disebut anak-anak, remaja, pemuda. Lalu ada umur 20 sampai 60. Itu kalau di pembahasan kita tadi itu di atas yang 60 itu udah batas dari usia pemuda madya. Ya. Muda madya. Di atas 60 itu sudah pemuda akhir. Ya. Jadi ternyata pengelompokan dari psikolog-psikolog ini sama dengan Alkitab ya. Ada umur 1 sampai 5, 5 sampai 1 sampai 5, 5 sampai 20, 20 sampai 60, 60 ke atas. Nah, ternyata kalau ternyata untuk laki-laki berumur 20 sampai 60 dan perempuan berumur 20 sampai 60 itu pembayarannya paling mahal. Membayar tebusannya itu paling mahal. Yaitu kalau laki-laki 20 sampai 60 itu 50 shikal, kalau perempuan 20 sampai 60 itu 30 shikal. Kenapa? Karena ini tafsiran saya kalau ini ya, umur 20 sampai 60 itu adalah usia produktif. Di bawah 20 itu belum boleh perang, belum produktif. Di atas 60 itu udah lansia, ya, sudah harus pensiun, gitu kan. Jadi kalau orang yang bernasar itu dilihat umurnya, itu akan menentukan uang tebusannya seperti itu. Kalau mereka tidak difungsikan sesuai dengan nasarnya untuk mereka melayani Tuhan di kemah pertemuan, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini, ternyata dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa usia 20 sampai 60 startnya dari usia berapa? Dari umur 20. Itu digambarkan dalam Alkitab usia produktif, yang mana uang tebusannya paling mahal. Berikutnya kita akan lihat di Bilangan 1 ayat 1 sampai 3. Catatlah nama semua laki-laki Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang usia di mana mulai umur 20 itu orang Israel sudah mulai bisa masuk dalam barisan tentara. Atau umur 20 itu orang Israel sudah masuk yang namanya wajib militer. Bagi yang mampu ya. Kalau yang nggak mampu berperang misalnya cacat atau sakit atau apa ya, nggak dipaksa ya kan. Nah sekarang kita lihat, makanya kalau kita baca di Alkitab ya Holigin, sering ada kata yang sanggup berperang. Yang sanggup berperang itu artinya selama dia nggak cacat, selama dia nggak sakit, selama dia nggak mengalami kayak gangguan mental dan lain sebagainya, itu berarti dianggap sanggup. Kalau dianggap sanggup berperang ya wajib militer. Dari umur berapa? Dari umur 20. Ya. Nah, bahkan di kitab Bilangan pasal 1 ada banyak ayat itu mencantumkan suku ini. Selalu ditulis nih, yang usianya 20 tahun ke atas. Suku ini yang usianya 20 tahun ke atas dicatat nama demi nama. Artinya apa Holigin? Nama demi nama itu bicara tentang pribadi demi pribadi. Setiap orang umur 20 itu harus sanggup berperang. Dituntut untuk sanggup berperang, ya. Jadi semudah-mudahnya seorang tentara harus minimal berusia 20 tahun. Nggak boleh lebih muda dari itu. Ketika Daud pernah melanggar ya,
mendaftarkan anak-anak di bawah umur, maka Tuhan melakukan hukuman yang luar biasa. Yuk kita baca di 2 Samuel 24 ayat 9 sampai 10. Kenapa saya ajak baca ayat ini Holigen? Supaya Holigen tahu seberapa seriusnya Alkitab itu menggarisbawahi di bawah umur 20 itu nggak boleh perang. Tapi start umur 20 malah diharuskan, ya kan? Wajib militer, ya kan? 2 Samuel 24 ayat 9 sampai 10. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhlah kiranya kesalahan hambamu. Jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Mungkin Holigen bingung ya. Loh, kalau di kitab bilangan, kalau di kitab-kitab 5 kitab Musa sering tuh orang Israel dihitung tentara. Kenapa kalau Daud yang hitung kok tidak boleh? Nah, banyak orang yang salah tafsir. Oh, itu Daud sombong. Bukan masalah sombong, Holigen. Yang dihitung ini anak-anak di bawah umur. Dari mana kita bisa tahu? Dari kitab Tawarik. Yuk kita buka ya, kitab Tawarik ya. Tawarik 27, 1 Tawarik 27. Ayat 23 sampai 24. Lalu Daud tidak menghitung jumlah orang-orang, enggak pakai kata lalu ya, sorry ya. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang di langit. Ini janji Tuhan pada Abraham. Jadi kalau Daud menghitung orang Israel yang 20 tahun ke bawah, itu berarti dia sama aja sempat jatuh dalam hal tidak beriman pada janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, ya kan? Memang Yoab anak Seruya telah mulai menghitung. Itu kan atas perintah Daud ya, disuruh ngitung ya. Tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Jadi perhitungan bangsa Israel itu ternyata di bawah umur. Kita tahunya dari 1 Tawarik 27 23 ini. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Loh, kok katanya kok tidak menghitung? Berarti kan ayat 24. Memang Yoab anak Seruya telah mulai menghitung. Artinya sudah sempat pernah dihitung, tapi proyek itu tidak diselesaikan karena Tuhan murka. Ya. Sampai mati 70.000 orang, nggak main-main loh. Yang mati kena penyakit sampar tuh 70.000 orang. Karena menghitung tentara di bawah umur itu adalah sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Itu nanti bisa Holigen baca di 1 Tawarik 21 ayat 7. Kenapa kayak gitu? Karena orang di bawah umur 20 tahun tuh belum sanggup berperang. Mentalnya tuh loh belum siap. Belum siap menghadapi musuh. Belum siap menghadapi tantangan, ya. Belum siap menghadapi peperangan, mentalnya tuh belum siap, fisiknya tuh juga belum siap. Gitu. Makanya kalau sampai Daud menyuruh menghitung pasukan Israel yang bisa berperang tapi itu di bawah umur, itu kekejian karena Tuhan itu melindungi anak-anak di bawah umur. Sementara yang 20 tahun ke atas tuh sudah harus menjadi pelindung bagi sesamanya. Tapi kalau di bawah umur 20 itu harus dilindungi. Oleh karena itu, kita bisa lihat melalui fakta yang kedua, ada apa dengan umur 20? Di umur 20, yang pertama tadi kita belajar adalah umur usia produktif. Yang kedua yang kita pelajari adalah umur di mana seseorang itu akan menghadapi peperangan di dalam hidupnya. Peperangannya itu apa? Ya, kalau Anda tentara ya benar-benar perang. Tapi kalau Anda bukan tentara ya peperangannya yang dalam tanda kutip ya, Holigen. Nanti akan ada slide yang menjelaskan itu secara khusus. Baik. Yang ketiga, fakta yang ketiga dari Alkitab membahas umur 20 adalah di Bilangan 14 ayat 27 sampai ayat 38. Saya potong aja yang ayat yang saya perlukan aja, dikatakan kayak gini. Umat Israel memberontak kepada Tuhan setelah kepulangan 12 orang pengintai itu. Semua orang yang dicatat berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah perjanjian, melainkan akan mati semuanya di padang gurun, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.
Jadi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya akan coba gambarkan di sini ya, Holigen. Saya akan coba gambarkan di sini, Holigen. Sabar sebentar, ini akan keluar papan tulisnya. Minta monitor Kak Mona ya, kalau papan tulisnya sudah terlihat dengan baik. Masih loading ini. Udah keluar, Bu. Oh ya, baik. Sebentar ya. Jadi saya akan gambarkan petanya, karena kalau nggak pakai gambar tuh kita tuh mau apa namanya? Mau menjelaskan tuh Anda nggak bisa punya bayangan gitu. Jadi saya akan menjelaskan seperti ini ya. Anggap aja ini adalah pita waktu seperti ini. Lalu di sini ada titik bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sini ada titiknya keluar dari Mesir. Lalu pada tahun kedua itu terjadi perhitungan tentara Israel yang sanggup berperang. Nama demi nama, suku demi suku di kitab Bilangan pasal pertama. Lalu kalau nggak salah di tahun ketiga itu terjadi pengutusan 12 pengintai. Di tahun ketiga keluar dari tanah Mesir ya, kalau nggak salah ya, itu terjadi pengutusan 12 pengintai. Tapi pengintai ini mengintai selama 40 hari. Mereka fail, pulangnya mereka gagal untuk beriman. Tuhan murka. 40 hari itu dijadikan 40 tahun, tapi 40 tahun itu juga termasuk terhitung dari awal nih, bukan 3 tahun ditambah 40 jadi 43, enggak. 40 tahun itu terhitung dari mereka berangkat dari Mesir. Anggap aja di sini titik ke 40. Kayak gitu ya. Jadi pengintai-pengintai ini berontak sama Tuhan. Tuhan menjadikan ini menjadi 40 tahun. Satu hari itu dihitung tahun. Nah, coba saya ketik di sini ya. Disinilah mereka keluar dari Mesir. Lalu di sini itu yang terjadi adalah sensus pertama. Yang terjadi di titik ini adalah 12 pengintai. Jadi Tuhan kan bilang ya, yang umur 20 tahun ke atas itu nggak boleh masuk tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. 20 tahun ke atas itu terhitungnya dari mana? Dari sensus ini. Sensus ini, Holigen. Bukan dari keluar dari Mesir. Karena keluar dari Mesir kan nggak catat nama-namanya, umur-umurnya belum ada catatannya. Catatannya itu nanti di tahun kedua. Artinya pada saat tahun kedua ini siapa-siapa yang berumur 20 tahun ke atas kecuali Yosua dan Kaleb, itu mereka akan mati semua di padang gurun ini, berhamparan di tanah di padang gurun ini. Mereka akan mati semua selama, saya lupa ya Holigen, antara 37 tahun atau 38 tahun. Saya lupa pendaftaran, saya lupa pengutusan 12 pengintai itu di tahun ke berapa ya Holigen. Kayaknya sih di tahun ketiga ya, saya ingat saya ya. Oke. Jadi Tuhan bilang yang umur 20 tahun ke atas akan mati semua di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb aja yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, di tahun ke-40 nanti ini Holigen, ini ada sensus lagi. Di tahun ke-40 ini ada sensus kedua. Ya, saya tulis di sini ya, sensus kedua ya. Nama-nama yang tadinya catatan di zaman dulu ini, di tahun yang kesekian ini, sensus pertama ini, nama-namanya diperiksa lagi. Gak ada, semua nama itu udah hilang, mati semua di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb yang cuma bertahan masuk ke tanah perjanjian. Sisanya mati semua di padang gurun. Lalu yang masuk ke tanah perjanjian itu anak-anak yang lahir di padang gurun ini. Dan kemungkinan anak-anak yang pada saat sensus pertama ini belum berumur 20. Jadi waktu sensus pertama anak-anak yang belum berumur 20 ini ikut masuk ke tanah perjanjian, kemungkinan ya, Holigen, kemungkinan. Karena nggak ada catatan di Alkitab yang jelas-jelas memastikan hal itu. Jadi kalau satu generasi itu terdiri dari 20 tahun, maka yang selamat ini hanya 3 generasi. Yaitu yang umur 20 tahun ke bawah, ini dari sini ya. Yang 20 tahun ke bawah sebelum. Jadi pada saat sensus itu dia umurnya belum 20. Dan yang lahir di padang gurun 2 generasi. Jadi yang selamat masuk ke Kanaan tuh 3 generasi, Holigen.
Kalau itu tafsiran saya ya, Holigen. Oke, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Supaya kita punya gambaran ya, yang maksudnya umur 20 itu yang gimana sih Kak Grace? Nah, tadi udah saya gambarkan ya, Holigen. Jadi, umat Israel yang berontak sudah 10 kali menista Tuhan, itu nggak akan masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih dalam lagi, Holigen. Masih ada waktu ya. Orang-orang ini yang umurnya 20 tahun ke atas yang diprediksi atau dinubuatkan oleh Tuhan gak akan masuk ke tanah Kanaan dan semua akan mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Itu mereka pada saat 12 pengintai ini pulang, mereka lebih ngedengerin omongan dari 10 pengintai yang tidak percaya, yang tidak beriman. Mereka nggak mau mendengarkan kata-kata Yosua dan Kaleb, 2 dari per 10, 2 per 12 pengintai ini ya. Jadi 2 per 12 itu adalah 1/6-nya ya kan. Nah, sekarang kita lihat Bilangan 14 ayat 24. Saya pertama kali mendengar khotbah ini dari seorang pendeta, saya kaget loh. Ternyata bersungut-sungut 10 kali itu dicatat loh sama malaikat Tuhan. Nggak main-main, makanya kita jangan suka bersungut-sungut ya, Holigen. Bahaya loh, gara-gara mereka bersungut-sungut nggak masuk Kanaan. Sekarang kita lihat nih, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi orang-orang ini nggak masuk Kanaan karena bersungut-sungut. Beda dengan Kaleb, dikatakan lain jiwanya, atau bahasa Inggrisnya different spirit. Saya membayangkan ya, Holigen, lain jiwanya itu kayak gini. Orang lain ngeluh, dia tetap bersyukur. Orang lain negatif thinking sama Tuhan, dia positif thinking. Orang lain nggak pegang janji Tuhan, dia tetap pegang janji Tuhan. Orang lain ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, ya nggak bisa kuasai emosi, dia tetap bisa kuasai lidahnya. Dan orang yang marah-marah, orang yang bersungut-sungut, orang yang ngomel-ngomel dicatat 1 kali, 2 kali, terus sampai 10 kali ya. Nih, di ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi dihitung sama Tuhan. Sampai di titik pengintai pulang, itu kamu udah mengeluh berapa kali? Kamu udah bersungut-sungut berapa kali? Kok beda sama Kaleb? Kaleb punya different spirit, jiwa yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat. Mereka ini orang-orang yang udah lihat mujizat Tuhan di Mesir. 10 tulah mereka lihat. Mereka lihat mujizat di padang gurun. Laut terbelah. Mana turun. Burung puyuh. Segala macam mujizat tuh mereka udah ngalami di padang gurun. Batu karang keluarin air. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mereka walaupun udah lihat mujizat Tuhan, masih mencobai Tuhan. Ya. Berbeda sama Kaleb. Kaleb itu disebut beda dengan hambaku Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, muncul kata hambaku. Kalau hamba itu berarti taat, tunduk, hormat. Itu yang dilakukan oleh Kaleb. Kita lihat berikutnya. Mereka ini udah lihat mujizat Tuhan, tetapi nggak mau dengar suara Tuhan. Ya. Tidak mau mendengarkan suaraku, muncul di ayat 22. Udah lihat mujizat, 10 kali mencobai Tuhan, gak mau dengar suara Tuhan, ya kan? Gak mau pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan bawa mereka masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Berbeda dengan Kaleb, dikatakan hambaku Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Berikutnya adalah
mereka nggak mau dengar janji Tuhan. Itu kita baca di ayat 23 ya. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Menista tuh maksudnya udah lihat mujizat kok masih nggak percaya, kok masih ngomel, kok masih menggerutu, kok masih nggak beriman gitu loh. Padahal lihat mujizat yang spektakuler kayak gitu loh. Itu namanya menista, melakukan penistaan. Nah, beda dengan Kaleb dan Yosua. Mereka ini menaruh iman kepada Tuhan. Bisa kita lihat di Bilangan 14 ayat 6-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ya. Ini ada gambarnya nih ya. Ada saya Holigen saya muat di handphone yang kanan ini gambar Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaian. Ya, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini bukti bahwa Yosua dan Kaleb itu menyatakan, memproklamasikan iman mereka. Lalu kita lihat lagi di ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk. Artinya Yosua dan Kaleb ini orang-orang yang pegang janji Tuhan. Tuhan tuh udah janji, kita pasti bisa masuk, kita pasti bisa menang. Loh, kita tuh kayak belalang di depan mereka, raksasa-raksasa itu, kata 10 pengintai. Tapi kalau bagi Yosua dan Kaleb salah. Justru mereka yang belalangnya. Kita makan mereka. Tuhan menyertai kita. Nggak ada kalimat kayak gitu. Kan nggak ada ya. Saya bayangin kalau Yosua dan Kaleb dalam hati akan berkata, lah salah. Walaupun raksasa. Justru dia belalangnya. Ayo kita makan mereka. Kayak gitu ya Holigen. Dibalik gitu ya. Kan terbukti tuh di perjanjian baru itu. Yohanes Pembaptis memakan belalang. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Yosua dan Kaleb orang yang menikmati janji Tuhan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya di usia 20 tahun ini Tuhan itu kepengen bangsa Israel tuh seperti Yosua dan Kaleb gitu loh. Gitu loh, Liken. Tuhan tuh kepengennya di usia 20 tahun tuh seperti Yosua dan Kaleb. Seperti apa sih mereka itu? Pertama, punya jiwa yang lain, gak ikut arus yang negatif. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Taat sama Tuhan, hormat sama Tuhan, gak menista Tuhan. Apalagi udah lihat mujizat ya kan. Terus dengar suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dengaran akan suara Tuhan. Mendengar dan mendengarkan itu beda ya Holigen. Tuhan maunya kita mendengarkan, tidak cuma sekedar mendengar, gitu ya. Lalu ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang Tuhan mau di umur 20 terus dewasa secara rohani, dewasa secara jiwani, dikatakan lain jiwanya. Have a different spirit. Kaleb tuh punya jiwa yang lain dari orang-orang lain di sekitarnya. Dan saya menduga, saya menafsirkan bahwa Yosua itu mengikuti arusnya Kaleb ini. Karena lebih banyak nama Kaleb ditulis di pasal-pasal ini. Artinya Yosua itu dia kayak ada di persimpangan nih. Mau ikut yang 10 pengintai yang gak percaya atau mau ikut arusnya Kaleb. Dia mengikuti arusnya Kaleb. Seperti itu. Pegang janji Tuhan. Ya, punya iman yang percaya sama Tuhan sampai janji itu digenapi dalam hidupnya. Itu yang Tuhan mau di orang umur 20. Ya. Baik, kita masuk ke fakta berikutnya. Apa sih yang Tuhan mau dari orang usia umur 20? Dikatakan para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka. Sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Ini berbicara tentang imam-imam itu dicatat mulai umur 20 mereka mulai bertugas. Artinya disinilah orang umur 20 itu sudah mulai bisa diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan.
diberi di pundaknya itu mengemban sesuatu beban tanggung jawab tugas gitu ya, diberi kepercayaan. Jadi kalau anak muda nggak bisa dipercaya, pasti orang-orang sekitarnya akan anak muda kok nggak bisa dipercaya gitu ya, pasti orang-orang sekitarnya akan bilang kayak gitu, dasar anak muda nggak bisa dipercaya gitu ya. Tapi yang Tuhan inginkan anak muda yang adult, dewasa muda, itu adalah umur dimana Holigen kita ini udah mulai bisa menjadi orang yang diandalkan, dapat dipercaya. Itu ya. Lanjut, Bible Facts yang terakhir adalah di kitab Esra, pasal 3 ayat 8. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Mengawasi di sini, saya teliti bahasa aslinya, natsah itu artinya mengandung arti mengawasi, mengepalai. Jadi kalau muncul angka 20 tahun untuk umur manusia di dalam Alkitab itu semua ada artinya. Nggak mungkin Alkitab itu mencatat umur-umur ini nggak ada artinya. Nggak mungkin. Alkitab itu sangat detail dan sangat cermat dan sangat kode banget gitu loh, Holigen. Jadi muncul angka 20 ini kode dari Alkitab. Dari ayat ini kita melihat, umur 20 itu sudah mulai bisa memimpin. Sudah mulai bisa mengawasi, menjadi pemimpin. Ya mungkin Holigen bilang dari SD aku udah jadi ketua kelas, Kak Grace. Iya benar. Tapi maksudnya bukan berarti di bawah umur 20 nggak bisa mimpin, bukan. Tapi maksudnya di umur 20 ini kepemimpinan seseorang yang adult atau anak muda, dewasa muda, itu diharapkan punya kepemimpinan yang prima. Punya kepemimpinan yang keren, yang oke gitu loh Holigen. Baik, saya akan berhenti di kesimpulan ini. Nanti materi selanjutnya akan saya lanjutkan minggu yang akan datang, Selasa yang akan datang ya Holigen. Jadi ada 5 hal yang diungkapkan oleh Alkitab yang berbicara tentang umur 20 tahun. Yang pertama, usia produktif. Yang kedua, usia di mana seseorang harus bisa berperang, yaitu punya ketahanan mental, punya kekuatan fisik yang mumpuni, siap masuk dalam peperangan. Mungkin peperangannya kalau Holigen bukan seorang tentara ya peperangan di area kehidupan kita. Mungkin berperang melawan trauma, berperang melawan sifat-sifat negatif, berperang melawan depresi, berperang melawan minder, berperang melawan keterpurukan, berperang melawan pengangguran, mungkin gitu ya. Berperang melawan apa sajalah ya gitu ya Holigen. Yang ketiga adalah usia 20 tahun ke atas ini adalah usia di mana seseorang pemuda diharapkan memiliki kematangan jiwa, kematangan rohani seperti Yosua dan Kaleb. Ya. Yang mereka tidak seperti orang umur 20 tahun ke atas pada umumnya. Yosua dan Kaleb berani tampil beda, kayak gitu ya. Yang keempat, usia 20 tahun ke atas di Alkitab berbicara tentang seseorang yang sudah mulai bisa diberi tanggung jawab secara serius, sudah mulai bisa kerja, sudah mulai bisa diberi posisi di perusahaan, sudah mulai bisa membangun karirnya sendiri, membangun bisnisnya sendiri, ya, dan seterusnya. Dan berikutnya yang terakhir adalah sudah mulai bisa menjadi pengawas, pemimpin. Seperti itu, dan nanti pembahasan minggu depan akan diambil dari tulisan saya sendiri berjudul Generasi Yosua yang bisa Holigen akses di berbagirema.wordpress.com. Minggu depan kita akan mengulik tokoh Yosua. Memang tokoh Yosua ini tidak jelas-jelas di Alkitab ditulis umurnya 20. Itu enggak ada. Hanya umur waktu dia mati ada. Tapi umur waktu dia jadi abdi Musa, waktu memimpin perang melawan Amalek itu nggak ditulis umurnya berapa. Tetapi minggu depan saya akan jelaskan untuk analisa Alkitab dari penelitian Alkitab yang saya lakukan. Bisa saya berani menjamin ya 100% kalau Yosua itu memimpin peperangan dan menjadi seorang pemimpin suku Efraim itu di usia yang sangat muda, yaitu 20 tahun. Semuda-mudanya tentara, ya kan? Nanti saya akan jelaskan Selasa yang akan datang ya Holigen. Sampai di sini pengajaran hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Kak Ramona kembali. Terima kasih Bu Grace untuk
materi hari ini. Apakah semuanya Holigen diberkati? Pasti diberkati ya, karena saya pribadi merasa sangat diberkati dengan materi hari ini. Dan sebelum kita akan mengakhiri kelas kita pada hari ini, akan ada beberapa pengumuman untuk kegiatan-kegiatan di hari-hari mendatang. Sebentar. Pengumumannya ini sebentar. Saya akan munculkan dulu di sini ya. Udah saya siapkan tadi, tapi sepertinya dia kalau PowerPoint-nya 2 nggak bisa, dia harus salah satu. Oke. Silakan Kak Ramona. Belum kebuka ya, Bu? Oke. Jenius Cara Alkitab akan menggelar kelas-kelas online yang dapat diakses secara gratis, karena ini adalah panggilan ya untuk Bu Grace dan juga untuk Yayasan Jenius Cara Alkitab. Jadi semua pengajaran-pengajaran ini dapat diakses secara gratis. Jadi silahkan Holigen, Bapak Ibu semuanya boleh mengakses di channel YouTube Jenius Cara Alkitab dalam masing-masing playlist. Dan playlistnya akan diberitahu ya Bu Grace ya, ada playlist meliputi seperti ini. Ada God's Handmade, ini untuk kelas janin 40 minggu, usia janin dalam kandungan. Ada Victory Kids, kelas bayi yaitu usia 0-5 tahun. Restore Our Family, kelas anak usia 5-12 tahun. Berikutnya adalah The Holy Generation, ini untuk kelas remaja pemuda, yaitu kelas kita pada sore hari ini, usia 12-21 tahun. Ada juga kelas parenting, ada kelas penggiat anak, ada kelas woman, berbagi rema, dan juga kelas aspek kehidupan. Jadi begitu lengkap ya Bapak Ibu ya, silahkan boleh diakses dengan gratis dan dipakai untuk pelayanan juga di komunitas masing-masing. Untuk kelas aspek kehidupan akan dimulai pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 jam 18.00 WIB dan melanjutkan materi tahun 2024 yang lalu di pengajaran yang terakhir ya, di kelas yang terakhir. Kemudian kelas woman akan dimulai juga pada minggu ini, hari Sabtu tanggal 25 Januari jam 9 pagi WIB, melanjutkan materi dari tahun yang lalu juga. Program baru JCA di tahun 2025 adalah kelas pola asuh ala Alkitab dan juga membahas 41 binatang-binatang dalam Alkitab yang disebut dengan anaknya, telurnya, sarangnya, kawasannya, kawanan, atau bangsanya yang menggambarkan pola asuh negatif maupun positif. Dan kelas ini akan dimulai bulan Februari 2025 yang akan datang setiap hari Sabtu jam 8 malam WIB. Jadi silakan Bapak Ibu yang membutuhkan pengetahuan untuk parenting dan ini terutama secara Alkitab ya, boleh mengikuti. Ada juga kelas psikologi Alkitabiah, ada kelas kesehatan ala Alkitab bersama dengan Kak Wina dan yang juga tim dari The Holy Generation. Ada kelas God's Handmade, adalah kelas untuk ibu hamil, pranatal atau janin yang akan membahas materi-materi terkait kebidanan yang akan digelar juga dalam beberapa bulan mendatang. Habis Kak. Oke, demikian pengumuman pada sore hari ini. Dan sebelum kita menutup kelas kita pada sore hari ini, saya mempersilahkan Bu Grace untuk memberikan power statement, closing statement, dan juga doa penutup. Silakan Bu Grace. Baik, closing statement dari saya ya Holigen. Jangan lewatkan kelas mendatang, karena di kelas mendatang kita akan mengulik tokoh Yosua dalam 5 poin ini. Apakah dia itu seorang yang produktif atau tidak? Kalau produktif apa aja contohnya? Yang kedua, apakah dia bagaimana Yosua ini dalam peperangan kayak gitu. Dan saya akan jelaskan ada 3 area medan perang dalam hidup kita. Yang ketiga adalah nanti kita akan bahas apakah Yosua ini punya jiwa yang matang dewasa dan juga punya kerohanian yang matang dan dewasa. Yang keempat, kita akan lihat apakah Yosua ini tokoh yang bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang Tuhan embankan di dalam pundaknya. Dan yang kelima, bagaimana leadership atau kepemimpinan daripada Yosua. Nah, materi itu sangat banyak sehingga saya pangkas karena khawatir waktunya nggak cukup ya Holigen. Jadi 2 minggu yang akan datang kan kita akan belajar
tokoh yang lain lagi gitu Holigen, dengan pembicara yang baru lagi, jangan saya terus gitu ya. Holigen. Nah, power statement dari saya adalah, ayo Holigen di umur 20, saya rindu, saya waktu seumur Holigen tuh gak ada loh pengajaran kayak gini. Belum ada. Ya saya nggak tahu kalau Kak Ramona gimana. Belum ada juga, Bu. Iya, Belum ada juga. Iya, jarang gitu ya. Maksudnya tokoh-tokoh Iya. Alkitab dibahas dengan umur-umur tuh sangat jarang, Holigen. Jadi saya rindu kayak gini loh, Holigen. Di masa saya dulu nggak ada nih pengajaran kayak gini. Makanya Holigen, baik Holigen maupun pembina remaja pemuda, jangan lewatkan untuk kita ini belajar. Gimana sih di usia 20 itu kita harus gimana sih? Apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, khusus untuk mempersiapkan diri ke perkawinan, nanti suatu saat kita akan bikin kelasnya, kelas pranikah, Holigen. Kita nggak bahas di sini, tapi mungkin ada batch juga, suatu saat kita akan bahas batch pranikah ya, Holigen. Tapi ini lebih ke kayak secara umum aja dulu gitu. Leadership juga nanti ada batch-nya sendiri ya, Holigen. Jadi power statement dari saya adalah, ayo kita ini bertumbuh maksimal, Holigen. Secara psikologi, maksud secara emosi, secara sosial, secara jiwa, secara kerohanian, secara pekerjaan, secara keluarga, secara karir, secara apa itu di umur 20 ini, wah betapa kerennya kalau Holigen ini bisa maksimal hidupnya gitu loh. Saya kalau boleh kembali ke masa lalu, kepengen balik lagi terus belajar ini, terus hidup saya tata lebih keren lagi gitu loh, Holigen. Tapi kan waktu nggak bisa diputar ya, Holigen. Yang bisa saya lakukan dan tim saat ini lakukan adalah melewati pengajaran supaya lobang-lobang yang kita lewati dulu itu Holigen jalannya lebih mulus, bukan berarti tanpa hambatan, tapi bagaimana mengatasi hambatan dengan sesuatu yang luar biasa melalui dasar-dasar firman Tuhan. Seperti itu, Kak Mona. Ya. Terima kasih Bu Grace. Doa penutup, silakan Bu Grace. Baik, kita akan berdoa ya sebelum kita menutup kelas kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan Facts You Should Know yang kami pelajari hari ini. Apa kata psikolog-psikolog tentang pembagian usia muda, pemuda, dan juga ciri khas karakteristik apa di usia 20 dan hal-hal apa yang perlu kami perhatikan. Kami bersyukur kami sudah mempelajari 5 apa kata Alkitab tentang usia 20 tahun. Kami sudah mempelajari juga mutiara firman yang mendasari pengajaran kami. Dan kami berdoa untuk kelas kami yang akan datang supaya boleh menyelesaikan materi ini dengan baik. Kami akan belajar dari Yosua, bagaimana Yosua menjadi seorang role model bagi kami untuk melewati 5 poin umur 20 yang Tuhan sudah garis bawahi dalam firman-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Biar pengajaran ini boleh memberkati generasi Holigen dimanapun berada. Dan para pembina remaja pemuda diberi hikmat Tuhan untuk mengajar. Dan Engkau memberkati tim The Holy Generation, Kak Ramona, Kak Wina, hamba-Mu, Kak Marta, Kak Sikina, Pak Boas, Pak Tri, Bu Lydia, dan Kak Elis, kalau Tuhan izinkan bergabung. Semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu tim ini, untuk kami boleh terus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Grace dan juga untuk materi kita pada hari ini. Untuk Holigen jangan lupa untuk mengikuti kembali kelas di minggu depan, karena ini masih akan berlanjut lagi. Kita akan belajar banyak mengenai Yosua di usia 20-an-nya. Kita akan belajar banyak mengenai leadership juga, bagaimana cara dia memimpin, bagaimana karakternya, yang tentu saja bisa kita teladani. Oke Bu Grace, terima kasih. Terima kasih juga semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.